Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kami kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita. Amen. Agree with God, move with God, encounter with God now. Yuk saya mengajak setiap Anda sebelum pagi hari ini kita sama-sama belajar kebenaran firman Allah. Yuk kita siapkan hati kita berdoa supaya Roh Kudus memberikan kita inspiration, revelation terutama supaya kita bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Yuk kita berdoa sama-sama. Bapa Surgawi, pagi hari ini kami mengucap syukur untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini dengan sukacita kami menyambut firman Tuhan. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu melalui program Amin pagi hari ini Tuhan. Berbicaralah di tengah-tengah kami dan kami mempersilakan Roh Kudus. Engkau memberikan kami revelation dan kami berikan spirit of wisdom supaya kami boleh mengerti Tuhan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan dan urapi kami semua yang mendengarkan dimanapun kami berada supaya kami boleh mengalami Kristus melalui kebenaran firman-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Berbicaralah direct kami melalui firman-Mu dan biar kami boleh bertumbuh menjadi dewasa dan dapat dipercaya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus sekali lagi urapi hamba-Mu dan urapi semua kami dan bekerjalah pagi hari ini di tengah-tengah kami. Para malaikat Roh Kudus lakukan bagian kalian, layani semua umat Tuhan dimanapun mereka berada, supaya kami semua boleh mengalami Kristus secara nyata. We give back to you all the glory, all the praise in Jesus name. Amen. Amen. Selamat pagi sekali lagi Bapak Ibu semua yang terkasih dalam Tuhan. Dalam situasi apapun saya berdoa supaya melalui program Amin ini semua saudara akan dikuatkan, disegarkan. Hari ini kami sedang kebetulan ada di luar kota, tapi melalui program Amin pagi hari ini saya berdoa melalui di luar kota sekalipun tidak di tempat kami tinggal, kami bisa terus membagikan kebenaran firman Allah supaya saudara bisa dikuatkan, diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Pagi hari ini saudara, ketika saya berdoa untuk program Amin hari ini, Tuhan menaruh sebuah kata di hati saya yaitu dapat dipercaya, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah trustworthy. Saya lebih senang memakai kata trustworthy karena arti trustworthy adalah layak dipercaya. Bukan cuma dapat dipercaya, tapi kita menjadi orang yang trustworthy, layak untuk dipercaya. Nah saudara, Yohanes pasal 2 ayat 23 sampai 25, ketika Tuhan memberikan firman ini dalam kehidupan saya beberapa terakhir ini terus merenungkan firman ini, dan ini benar-benar menguatkan dan juga membuat saya menjadikan sebuah reflection dalam kehidupan saya. Apakah saya bisa menjadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan tentunya. Dikatakan seperti ini saudara, ayat 23. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Nah saudara, kalau saudara pelajari ayat ini menarik sekali. Kenapa dikatakan banyak orang yang mengikuti Tuhan? Karena melihat dia mengadakan tanda-tanda mujizat. Kita tahu ada begitu banyak orang Kristen di luar dimanapun, orang percaya, mereka ikut Tuhan, mereka ke gereja, mereka cari Tuhan karena mereka tahu dan mereka melihat sesuatu mujizat, sesuatu supranatural, sesuatu yang luar biasa. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan itu. Tapi yang salah ketika kita mencari Tuhan, tujuan utamanya itu, motivasinya itu. Tapi harusnya kita mencari Tuhan karena memang kita mengasihi Tuhan dan kita rindu mengalami Tuhan secara nyata, bukan mengejar mujizatnya. Bukan mengejar hal-hal yang ajaib yang dia lakukan, tapi mengejar pribadinya, saudara, yaitu himself. Nah, saudara, di sini lucu sekali. Walaupun ada begitu banyak orang yang mengikuti dia karena melihat tanda-tanda yang dilakukannya, but ayat ini benar-benar menegur setiap kita. Harusnya ini menjadi sebuah reflection dan juga sebuah remembering dalam kehidupan kita. Bahwa sekalipun ada begitu banyak orang datang mengejar Tuhan, ikut Tuhan karena melihat tandanya yang ajaib, bahkan follow Jesus, but Jesus don't entrust. Tuhan tidak mempercayakan dirinya, did not entrust himself to them. Di sini saudara, Tuhan sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka.
sekalipun mereka mengikuti Yesus, saudara. Ada begitu banyak orang yang mencari Tuhan, mengikuti Tuhan, tapi Tuhan tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Saudara, ayat ini menarik kalau Anda baca beberapa terjemahan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan baru dikatakan, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Because why? Because Jesus, ia mengenal mereka semua. Dalam Amplified Bible dikatakan, but Jesus for his part did not entrust himself to them because he knew all people. Karena Tuhan tahu semuanya, saudara. Nah, saudara, kalau saudara baca dalam terjemahan The Message, dikatakan, but Jesus didn't entrust his life to them. Nah, saudara, kalau Anda perhatikan, why? Because he knew them inside and out. And saudara, dikatakan, know how untrustworthy they were. Saudara, dikatakan di sini bahwa Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka because Jesus know inside and out. Yesus kenal luar dalamnya kehidupan kita, saudara. Saudara, kalau kita bicara tentang kemuliaan, tentang dirinya sendiri secara pribadi, banyak orang mencari dia, mengejar dia, tapi belum tentu dia mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena Yesus tahu hati mereka. Yesus tahu pikiran mereka. Yesus tahu inside out kehidupan kita. Think about it, bahwa Yesus mempercayakan apapun kepada setiap kita kalau dia bisa melihat kita menjadi orang yang trustworthy, dapat dipercaya. Itu sebabnya Roh Kudus bicara secara jelas, nak, jadilah orang yang dapat dipercaya. Saudara, ada begitu banyak orang yang pengikut Kristus, tapi belum tentu orang-orang itu adalah orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan, saudara. Banyak orang mengikuti Yesus, tapi belum tentu Yesus mempercayakan dirinya kepada mereka. Harusnya yuk sama-sama ini menjadi perenungan kita pagi hari ini, saudara. Ayat 25 sekali lagi, Yohanes pasal 2. Karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Saudara, perhatikan bahwa Yesus kenal kita inside out. Dalam dan luarnya kita, dia tahu. Mungkin kita bisa ngomong begitu bagus, begitu baik. Kita bisa ngomong yang begitu baik, manis semuanya. Tapi nobody know what inside dalam hati kita. Tetapi berbeda dengan Kristus. Dia tahu inside out dalam kehidupan kita. Itu sebabnya percaya baik-baik dengan this is yang saya mau sampaikan buat Anda. Ingat ya, Tuhan tidak akan mempercayakan urapan kepada orang yang tidak bisa dipercaya dengan urapan. Mungkin Anda berkata, Tuhan, kenapa kok aku nggak diurapi seperti orang itu dan sebagainya. Because sekali lagi, dia nggak pernah mempercayakan urapan kepada orang yang tidak bisa dipercaya, untrustworthy people, atau orang yang tidak dapat dipercaya dengan urapan tersebut, saudara. Kenapa, saudara? Karena sekali lagi, Jesus knew inside out dalam seluruh kehidupan kita. Dia juga nggak akan percayakan kekayaan, keuangan kepada orang yang nggak bisa dipercaya dengan keuangan dan kekayaan. Ada begitu banyak orang yang ketika diberkati malah dia lupa dengan Tuhan. Ada begitu banyak orang yang diberkati malah dia jatuh dalam dosa. Ada begitu banyak orang yang ketika diberkati mereka malah jadi sombong dan sebagainya. Percaya, Tuhan akan mempercayakan kita sesuai dengan apa yang bisa dipercaya. Sama halnya dengan kemuliaan. Dia tidak akan bisa percayakan kemuliaan kepada orang yang nggak bisa dipercaya dengan kemuliaan. Itu sebabnya kalau Anda berkata, Lord, I want to see your glory. Aku mau mengalami kemuliaan, aku mau mengalami Engkau, aku mau diurapi. Saudara harus menjadi orang yang dapat dipercaya. Kalau saudara bisa dipercaya dengan urapan, maka I believe Tuhan akan mengurapi Anda secara luar biasa. Anda dipercaya, bisa dipercaya dengan keuangan, God will bless you abundantly and overflowing. Kalau Anda bisa dipercayakan dengan kemuliaan, God will show you His glory upon your life, upon your family, upon your ministry. Jadi sekali lagi kuncinya adalah satu, jadilah orang yang dapat dipercaya. Kalau saudara baca 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2, dikatakan demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah satu, bahwa mereka ternyata dapat dipercaya, saudara. Rasul Paulus mengatakan bahwa mereka ini adalah hamba-hamba Allah, dan hamba Allah ini semuanya dibagikan, dipercayakan
sebuah rahasia Allah. Ternyata kalau saudara selidiki, akhirnya dituntut oleh pelayan demikian adalah mereka dapat dipercaya. Saya percaya Tuhan nggak membukakan rahasia-rahasia Allah, bahkan revelation, pewahyuan dan sebagainya kepada orang-orang yang nggak bisa dipercaya dengan semuanya. Di sini dikatakan akhirnya Anda dan saya sebagai pelayan Tuhan, the servant of God, kita dituntut adalah satu, bahwa kita didapati bahwa bisa dipercaya. Dan saya percaya Tuhan akan mempercayakan firman dan rahasia-rahasia kebenaran Allah kepada orang-orang yang bisa dipercaya dengan itu semua. Itu sebabnya I believe, ayo kita jadi orang yang trustworthy. Ketika kita jadi orang yang bisa dipercaya, maka saya percaya kita akan dipercayakan banyak hal, termasuk rahasia-rahasia kebenaran firman Allah. Kalau kita ternyata dapat dipercaya, saudara. Ayo, ada begitu banyak firman Allah mengajarkan kepada kita, kalau kita percaya perkara kecil, kita lakukan dengan setia, kita bisa dipercaya, Tuhan akan tambahkan perkara yang lebih besar. Kalau kita mengalami kemuliaan dalam skala intensitas yang tidak terlalu besar, tapi kita bisa menjaganya, kita bisa dipercaya dengan itu, saya percaya God will increase that glory. Kemuliaan yang kita alami akan mengalami increase, akan mengalami growing dalam kehidupan kita. Wisdom yang Tuhan percayakan dalam kehidupan Anda, dan Anda bisa mengelolanya, bisa dipercaya dengan wisdomnya. Dan saya percaya your wisdom will growing up, akan terus bertumbuh, dan semakin tajam, semakin akan lebih lagi, saudara, kalau kita bisa dipercaya. Nah, saya mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama. Yang pertama adalah what is definition daripada trustworthy atau dapat dipercaya. Kalau Anda pelajari dalam Cambridge Dictionary dikatakan trustworthy, dipercaya, artinya able to be trusted. Anda deserving of trust. Dalam Cambridge Dictionary dikatakan dipercaya artinya able to be trusted, saudara. Nah, saudara, dalam sinonimnya itu dikatakan dapat dipercaya atau trustworthy, credible, andal, reliable, dan juga amanah, saudara. Jadi Anda adalah orang-orang yang amanah, yang andal, yang credible, dan juga reliable. Itu adalah trustworthy, orang yang bisa dipercaya. Nah, kalau Anda pelajari di Alkitab, kata trustworthy, dipercaya, itu juga digunakan kata faithfulness atau faithful. Dalam bahasa Ibrani digunakan kata aman, artinya to confirm, support. Tetapi dalam penggunaan kata trustworthy di Alkitab, bahasa Inggris, kata ini juga berarti tidak bercabang hati. 1 Tawarik 12 ayat 33. Juga setia, Amsal 11 ayat 13. Nah, kalau Anda pelajari dalam bahasa Yunani, kata yang digunakan adalah pistos, artinya faithful atau faithfulness, setia. Matius 25 ayat 21, Lukas 19 ayat yang ke-17, saudara. Jadi, saudara, this is what is definition daripada trustworthy, able to be trusted, dan juga deserving of trust, dan juga dikatakan pistos, faithful, credible, andal, amanah, saudara, dan juga dikatakan setia, tidak bercabang, dan digunakan kata pistos dalam bahasa Ibrani artinya faithfulness, setia, saudara. Dan ada sebuah kalimat berkata bahwa trust is, kepercayaan haruslah dibangun, bukan diasumsikan, saudara. Oh, orang ini kayaknya bisa dipercaya. Tidak, saudara, tidak diasumsikan. Karena kepercayaan itu, trustworthy itu harus di-build up, saudara, harus dibangun melalui hari demi hari, waktu demi waktu, case demi case, dan masalah demi masalah akan membangun kepercayaan, saudara. Orang nggak langsung ketemu Anda langsung berasumsi bahwa orang ini bisa dipercaya, tapi melalui apa yang dibangun, mulai dari bangun hubungan dan mulai kerjasama dan sebagainya, mengerjakan sama-sama dalam sebuah proyek, baru akhirnya kita bisa dipercaya lebih banyak, saudara. Jadi trust adalah sesuatu yang harus dibangun, bukan diasumsikan, saudara. Hal yang kedua yang saya mau mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama, what is the key untuk bisa menjadi orang yang dipercaya? Gimana, how
Bagaimana caranya supaya saya bisa menjadi orang yang trustworthy? Yang pertama, live in integrity, saudara. Hidup dalam integritas. Artinya saudara harus benar-benar hidup berintegritas. Saya sering dulu ngajar kepada anak-anak rohani saya, ada 3 hal yang penting yang harus Anda bangun dalam kehidupan Anda, yang harus dimiliki. Yang pertama, punya karakter yang baik atau karakter Kristus. Yang kedua adalah integritas. Karena integritas itu penting sekali. Orang akan percaya kepada Anda kalau Anda memiliki integritas, saudara. If you lose your integrity, you lose everything in your life. Saudara, orang bisa percaya kepada Anda kalau dia melihat ada integritas dalam kehidupan Anda. Integritas adalah berkata benar kepada orang lain dan tentang diri sendiri. Integritas artinya apa yang Anda feel, Anda rasakan, sama dengan apa yang Anda pikirkan, katakan, dan lakukan. Itu selaras semuanya. Jadi kalau Anda mau menjadi orang yang trustworthy, dapat dipercaya, the key is yang pertama adalah life in integrity. Jadi saudara harus hidup di dalam integritas. Saudara, kalau saudara hidup dengan integritas, orang melihat integritas dalam kehidupan Anda, they will trust you. Mereka akan percaya kepada Anda. Demikian juga Tuhan, ketika kita hidup berintegritas, saya percaya God will trust you. Trust you dengan segala yang Dia akan berikan dalam kehidupan Anda, mulai dari blessing, anointing, glory, dan yang paling penting adalah Himself. Saya berdoa Yohanes pasal 2 nggak terjadi dalam kehidupan kita. Kita ikut Tuhan bukan karena kita melihat apa yang Dia lakukan, tapi kita ikut Tuhan dan Dia juga mempercayakan dirinya kepada Anda. Because you are trustworthy people. Anda adalah orang yang bisa dipercaya. Ayo saudara, sama-sama always act with honestly and integrity without a hidden agenda. Jadi saudara always act with honestly and integrity. Dalam seluruh kehidupan Anda, lakukan apapun honestly and integrity, tanpa agenda apapun dalam kehidupan Anda. Dalam Anda membangun hubungan dengan orang lain, tidak ada agenda lain, tapi benar-benar honestly and integrity. Anda melayani, Anda bekerja, Anda melayani Tuhan di gereja, Anda melayani firman Allah, Anda melakukan apapun untuk kerajaan Allah, honestly in integrity, without hidden agenda. Jadi tanpa agenda-agenda atau motivasi yang lain, tapi lakukan dengan honestly and integrity. Dan saya percaya ini akan membuat Anda menjadi orang yang bisa dipercaya. Yang kedua, life in purity. Hiduplah dalam keterbukaan, kemurnian, hati yang murni, saudara. Ini penting sekali. Keterbukaan juga penting, purity, heart, hati yang murni. Kepercayaan dan keterbukaan harus berjalan bersamaan. Firman Allah berkata, Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi saya percaya purity itu penting sekali. Life in integrity. Yang kedua adalah life in purity. Jadi saudara hidup dalam kemurnian, ketulusan, jernih, jelas, purity, saudara. Karena saya percaya purity is the key of trust. Kalau Anda mau menjadi orang yang bisa dipercaya, trustworthy, harus live in purity, saudara. Ini hal yang kedua yang menurut saya adalah penting sekali. Yuk sama-sama bangun kehidupan yang murni di hadapan Allah. Rasul Paulus sendiri memiliki sebuah rahasia, dikatakan, aku mau hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Dan saya percaya this is the key, bagaimana Paulus mengalami kepercayaan, diberikan kepercayaan, menjadi rasul yang luar biasa, dipercayakan firman Allah, dipercayakan banyak hal, dipercayakan rahasia-rahasia Allah. Because Rasul Paulus hidup dengan purity, hati yang murni, saudara. Sekali lagi, purity is the key of trust. Jadi kalau Anda mau menjadi orang yang trustworthy people, bisa dipercaya, hiduplah dengan kemurnian, saudara. Jadi murni itu artinya murni, pure itu artinya murni, jelas, clear. Tidak ada yang ditutupi, tidak ada kepalsuan. Bisa dilihat orang jelas, saudara, hidup kita. Purity itu penting sekali. Sekali lagi saudara, ayo sama-sama kita menjadi orang yang hidup dalam kemurnian, saudara. Yang ketiga,
Gimana caranya supaya kita bisa menjadi orang yang trustworthy, dapat dipercaya oleh Tuhan tentunya. Yang ketiga adalah take responsibility of small things. Nah, ini penting sekali. Kalau kita setia dengan perkara kecil, maka saya percaya Tuhan akan percayakan perkara dan tanggung jawab yang lebih besar. So harus remember, ingat, semua hal yang besar akan dimulai dari hal yang lebih kecil. Sebelum kita naik tangga 20, pasti tangga yang pertama, kedua, ketiga, sampai akhirnya kita akan naik di tangga yang ke-20. Kehidupan kita nggak selalu mengalami hal yang besar sebelum kita melaluinya dari hal-hal yang kecil. Kalau Anda mau dipercaya Tuhan lebih besar, lebih banyak, lebih dahsyat, ayo come on, take responsibility of small things. Jadi ketika Tuhan mempercayakan hal yang kecil, hal yang sederhana, jangan diremehkan. Seringkali Tuhan berbicara melalui hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil, ketaatan sederhana yang kecil, yang Anda nggak sadar, tapi sebenarnya itu adalah tes yang Tuhan berikan, karena Dia mau mempercayakan hal yang lebih besar lagi. Ketika Anda diberkati dengan sejumlah keuangan, mungkin nggak besar, tapi ketika Tuhan menyuruh Anda memberikannya, mempersembahkannya untuk Tuhan dan sebagainya, lalu kita setia melakukannya, saya percaya Dia akan kasih perkara yang lebih besar dalam kehidupan kita. Dalam hidup saya sesama keluarga, seringkali Roh Kudus tiba-tiba berbicara, "Nak, bless somebody." Nah, Tuhan, ini seperti contoh waktu masa pandemik. Tuhan suruh kami memberkati para hamba Tuhan. Dan kami lakukan small things. Dari beberapa orang yang kami hubungi dan kami memberkati mereka. Lalu Tuhan mulai mempercayakan hal yang lebih besar sampai akhirnya kami bisa memberkati ribuan orang. Saudara, di gereja juga seperti itu. Seringkali waktu Tuhan mempercayakan hal yang kecil, kami lakukan dengan setia. Dan Tuhan bukakan dan Dia percayakan hal yang lebih besar lagi. Ketika kita setia dengan hal-hal yang kecil, kita take responsibility of small things. Dan kita lakukan dengan taat, dengan setia, dengan sungguh-sungguh. Maka saya percaya Dia akan percayakan hal yang lebih besar dalam kehidupan kita. Ayo lakukan dengan setia. Edwin Louis Cole, seorang hamba Tuhan, berkata, "Your faithfulness make you trustworthy to God." Kesetiaan Anda dan saya itu akan membuat kita menjadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Jadi setialah, apapun yang Tuhan percayakan hari ini, jangan pernah komplain. Mungkin jemaat yang Anda layani belum banyak, lakukan dengan setia, dengan taat, dan saya percaya Tuhan akan percayakan hal yang lebih besar. Mungkin pelayananmu belum terlalu besar, lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan setia, maka saya percaya Tuhan akan percayakan hal yang lebih besar dalam kehidupan Anda. Mungkin saudara, semua apa yang kita lakukan, kerjaan kita belum sebesar ekspektasi kita, tapi lakukan dengan sungguh-sungguh seperti Anda lakukan untuk Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan percayakan hal yang lebih besar dalam kehidupan Anda. Sekali lagi, take responsibility of small things yang Tuhan percayakan dalam kehidupan Anda. Dan yang terakhir, saudara, yang keempat, gimana caranya supaya kita bisa menjadi orang yang bisa dipercaya, trustworthy people. Yang keempat adalah discipline and consistent. Saudara, ini penting sekali. Disiplin dan konsisten adalah hal yang sangat mirip, dan keduanya saling berkaitan, berhubungan satu dengan yang lain. Gak bisa dipisahkan. Untuk menjadi disiplin haruslah dilakukan dengan konsisten. Dan untuk menjadi konsisten, Anda juga harus dilakukan dengan disiplin terus-menerus. Jadi saudara, ini menarik. Antara disiplin dan konsisten itu adalah hal yang sangat mirip dan saling berhubungan dan berkaitan erat, saudara. Sekali lagi saya katakan, untuk Anda menjadi seorang yang disiplin, Anda harus lakukan itu dengan konsisten. Dan kalau Anda mau menjadi orang yang konsisten, Anda harus lakukan dengan disiplin terus-menerus. Jadi kedua hal ini berkaitan erat, berhubungan erat, dan tidak bisa dipisahkan. Nah, of course, kalau Anda mau jadi orang yang dipercaya oleh Tuhan, oleh pemimpin, oleh siapapun, saudara, Anda harus menjadi orang yang disiplin and konsisten, saudara. Jadi ini penting sekali, saudara. Anda harus, yang pertama sekali lagi dikatakan, Anda harus live in integrity, hidup dengan integritas, live in purity, hidup dalam kemurnian. Lalu yang ketiga, Anda harus take responsibility of small things. Jangan pernah meremehkan hal yang kecil yang Tuhan percayakan saat ini dalam kehidupan Anda. Karena semua dimulai dari yang kecil. Lihat Raja Daud mengembalakan 2-3 ekor kambing domba. Sampai akhirnya Tuhan mempercayakan dia menjadi Raja Israel. Saudara, semuanya dimulai dari hal yang kecil.
Lihat Yusuf, dia menjadi seorang budak di Mesir, lalu menjadi kepala penjara, dan baru akhirnya dia menjadi seorang yang penguasa, saudara. Semuanya dimulai dari hal yang kecil. Tidak ada seorang yang memulai sesuatu pelayanan kehidupan dari hal yang besar kalau dia nggak bisa dipercaya dari hal yang kecil. Dan yang terakhir adalah disiplin and konsisten. Jadi saudara, Anda harus menjadi orang yang konsisten dan disiplin, saudara. Rasul Paulus berkata, I always exercise and discipline myself. Ayo saudara, Anda harus butuh exercise dan disiplin yourself untuk menjadi orang yang trustworthy. Dan saya percaya kalau Anda lakukan ini, maka saya percaya Tuhan akan mempercayakan hal yang banyak dalam kehidupan Anda. Sebagai penutup, the blessing ini yang akan terjadi kalau Anda menjadi orang yang bisa dipercaya. Amsal 28 ayat 20, lalu saya akan tutup. Dikatakan orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, saudara. Saudara, sekali lagi dikatakan Amsal 28 ayat 20a, orang yang dapat dipercaya, trustworthy people, akan mendapat banyak berkat. Saya percaya ketika saya berkata siapa yang mau diberkati, semua akan angkat tangan. Tapi tahukah Anda, di sini dikatakan orang yang dapat banyak berkat adalah orang yang dapat dipercaya. Pastikan kalau hari ini Anda menjadi orang yang trustworthy, dapat dipercaya, Anda akan menerima banyak berkat. Ingat, berkat nggak melulu tentang duit. Berkat nggak melulu tentang semua jasmani, tapi berkat itu mengenai berkat spiritual, berkat semuanya, dan semua berkat akan dapat dalam kehidupan Anda if you become trustworthy people. Kalau Anda pelajari dalam beberapa terjemahan, kata berkat di sini dikatakan amplified, abound with the blessing. Dalam Hebrew dikatakan full of blessing. Dalam Living Bible dikatakan get a rich reward. NIT bilang have abundance of blessing. BMIK berkata akan diberkati Tuhan. CLV berkata have many blessing. Dan kalau Anda perhatikan ini semua, dikatakan bahwa mendapat banyak berkat. Saya berdoa dari tempat ini supaya setiap Anda mendapat banyak berkat. Banyak berkat caranya gimana? Jadilah orang yang dapat dipercaya. Karena Amsal 28 ayat 20 berkata orang yang dapat dipercaya banyak mendapat berkat. Saya berdoa dari tempat ini melalui program Amin, dimanapun Anda berada, Anda mendapat banyak berkat karena Anda bisa dipercaya. Let's we pray together. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan dimana kami bisa mendengar firman-Mu. Tuhan, seperti yang Kau katakan, nak, jadi orang yang dapat dipercaya. Dan hari ini Tuhan, biar kami live in integrity, live in purity. Dan kami juga take responsibility of small thing yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Dan kami menjadi orang yang konsisten dan disiplin dalam kehidupan kami. Sehingga benar-benar kami bisa menjadi orang yang bisa dipercaya, dapat dipercaya, trustworthy. Hamba berdoa dimanapun umat Tuhan berada, biar mereka menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Percayakan mereka Tuhan spiritual blessing, jasmani, dan mereka mendapat banyak berkat di dalam nama Yesus. Segala berkat ilahi, berkat jasmani turun dalam kehidupan mereka. I bless them, Lord. I speak life, I speak healing, blessing, breakthrough upon their life, upon their family, upon their ministry. In Jesus' name, be blessed, be blessed, be blessed, be blessed in the name of Jesus. Terima kasih Bapak. Biar hari ini kami make a decision. Kami mau hidup dalam integritas. Kami mau hidup dalam kemurnian. Kami mau Tuhan mengambil tanggung jawab yang Tuhan percayakan sekalipun dari hal-hal yang kecil. Dan kami mau hidup dengan disiplin dan konsisten. Mampukan kami Roh Kudus sehingga kami bisa menjadi orang yang bisa dipercaya. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless you. Jangan lupa sekali lagi yuk sama-sama. Biar kita menjadi orang yang dapat dipercaya, trustworthy people. Sehingga kita ikut Tuhan bukan karena melihat tanda, kita ikut Tuhan karena memang benar-benar kita mencari Dia dengan kemurnian, mengasihi Dia, dan Dia juga mempercayakan dirinya, kemuliaannya kepada setiap kita. God bless you. Have a great day with Jesus this morning, and see you Jumat yang akan datang dalam program Amin berikutnya. God bless you.